Selamat datang di YouTube channel Podcast Malam Kliwon. Sebelum mulai mendengarkan, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notification. Jangan lupa untuk gunakan headset kalian dan selamat mendengarkan. Panggirawiti lang kumbungo cucuk panggawa parawanggati sajawandang kalawana bengke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yo, balik lagi bersama Bimo dan Nano di Podcast Malam Kliwon. Betul. Jadi banyak yang komen tentang lagu baru ini ya, opening song gitu. Kenapa kita nggak pakai opening song yang lama gitu? Karena ya itu bukan lagu kita gitu. Kita menghormati walaupun kita udah tulis di kredit gitu, cuman rasanya kita udah cukup lah untuk bikin lagu sendiri gitu, udah cukup pantas untuk bikin lagu sendiri. Iya, dan ada mungkin perbedaan pendapat kali ya. Ada yang ngerasa kalau lagu ini lebih nendang, lebih serem, tapi ada juga yang ngerasa kalau lagunya kayak di kondangan bang gitu ya. Itu balik lagi ke perspektif masing-masing. Betul. Buat kami berdua, lagu itu isinya adalah harapan dan doa sebenarnya. Benar. Kalau dibilang serem atau enggak, justru yang di pertama itu nggak ada serem-seremnya justru. Artinya Bang Wetan tuh kan lagu menyambut pagi ya. bersyukur gitu. Sama-sama nggak serem sebenarnya kalau ngomongin ini konteks. Itulah namanya seni. Harus diperdebatkan. Harus bisa diperdebatkan. Supaya hidup. Kalau tidak bisa diperdebatkan namanya sains bukan seni. Sains juga bisa diperdebatkan. Iya, tapi Yang kan ilmu pasti. Benar. Yang tidak bisa diperdebatkan adalah otoriter. Jadi begitu. Loh iya dong. Iya, otoriter dan totaliter. Betul. Oke, kita baca cerita lagi lah. Ya iya dong. Mau yang mana lagi nih? Yang mana lagi? Yang mana dulu nih? Dari gua dulu biar Oke, kalau bergitar. jreng. Ya Allah. Oke. Ya, ini dia. Cerita ini kira-kira tahun 98 sampai 99. Ini cerita berasal dari teman Kliwon juga bernama Sigit. Gua awal-awal kelas 3 SMA lagi berasa keren-kerennya. Gua sekolah di salah satu SMA negeri populer di Bandung di kawasan Cihampelas. Sekolah ini bisa dibilang sekolah paling luas di Bandung. Bangunan khas zaman Belanda 2 lantai dengan tanaman besar dan rimbun. Dan ada satu tanaman besar yang justru jadi ikon sekolah gue. Tengah-tengah sekolah ada pohon beringin besar yang akar-akarnya menjulur-julur ke bawah. Sekolah gue adem sih, enak banget, betah. Cuma ya tipikal bangunan sekolah zaman Belanda ya. Ada aja ceritanya macem-macem. Gue cerita salah satu aja ya. Saat itu kami kelas 3, di awal-awal tahun ajaran baru. Jadi peralihan dari kelas 2 ke kelas 3. Di sela-sela libur semesteran, ada 3 hari agenda, semacam pesantren kilat di sekolah. Semua nginepnya ya di sekolah, tidur di kelas masing-masing. Total ada 11 kelas yang digunakan jadi kobong. Maksudnya apa ya? Dari 33 kelas yang ada, total ada 11. Ya pokoknya total ada 11 kelas lah ya, yang dijadikan tempat buat nginep gitu mungkin. Semuanya menggunakan kelas di lantai dasar, dekat area pohon karet. Cerita sedikit biar kebayang.
Jadi kelas 1 itu 11 kelas. Posisinya sedikit di utara dari gerbang sekolah, dekat lapangan basket dan panjat tebing. Nah, kelas 2 dan kelas 3 ini berdampingan. 11 kelas si kelas 2 di lantai dasar, dan 11 kelas si kelas 3 ada di lantai 2-nya. Nah, pas sanlat ini atau pesantren kilat ini, agendanya ada khatam Quran dan lain-lain. Biasanya setelah sholat maghrib, kita dianjurkan untuk tetap di masjid untuk khatamin Quran. Terus lanjut sholat isya, terus khatamin Quran lagi sampai tengah malam. Sebelum diminta tidur karena jam 2-3 dini hari lagi bangun untuk sholat tahajud. Seperti itulah kira-kira. Nah, ada teman gue nih, sebut saja A. Bandel sih emang orangnya. Sanlat bawa-bawa, ya gitulah, bawa-bawa hal yang dilarang. Orang-orang di masjid dari lepas maghrib, dan orang-orang di masjid dari lepas maghrib. Nah, dia menjelang isya kabur terus manjat si pohon karet. Kebetulan di atasnya itu disimpan bangku buat anak-anak yang suka kabur dari guru dan dari kelas. Gitu. Nah, dia bercanda gurau lah tuh di atas sana sama anak-anak yang cabut nih. Kira-kira jam 11 malam kita lagi mau siap-siap buat tidur ke kelas masing-masing. Terus gua ngeliat nih ada ribut-ribut, teriak-teriak di kelas sebelah kelas gua. Dan ternyata udah banyak orang. Wih, apaan nih? Gitu kan. Terus orang-orang bilang si A kesurupan. Yang bandel ini? Gua ngeliat Pak Ustadz, terus ada guru agama dan beberapa guru bergegas menuju ke kelas si A ini. Gua santai aja sih, nyimpan tas dulu ke kelas, terus ganti baju, baru gua ke sebelah penasaran. Cukup mencekam situasi saat itu. Yang bikin mencekam adalah si A tiduran di atas meja, dipegangi oleh setidaknya 4 orang dewasa dan 3 orang seumuran gue. Mereka cukup kewalahan karena si A badannya meronta-ronta cukup kuat. Doa-doa dibacakan oleh semua orang, dari yang hanya bisik-bisik sampai teriak-teriak. Si A ini makin meronta. Parasnya merah, keringat bercucuran, mata melotot. Tapi tiba-tiba si A lemas. Dan semua doa sontak berhenti. Gak lama kemudian matanya kembali melotot. Dan si A tiba-tiba berbicara, bersuara, tapi gak ada yang mengerti. Terdengar suara secara bersamaan keluar dari mulut si A. Ada suara harimau mengeram, ada suara perempuan Belanda dengan bahasa Belanda, ada suara kakek-kakek berbahasa Sunda Buhun, atau bahasa Sunda yang gak ngerti gua pun. Sunda kuno lah katanya kuno, gitu. Iya. Lalu ada suara anak kecil. Anjir. Dan ada juga nih suara perempuan terdengar tertawa sedikit melengking. Sontak semua kaget. Lanjut doa-doa, Pak Ustadz menyiapkan air dan lain-lain, serta pokoknya dan lain-lain gitu ya. Dan lumayan lama ini. Ada kali 3 menitan. 3 menit terlama itu kayaknya. Gue inget guru-guru lain mengingatkan supaya kita semua baca doa dan jangan sampai ada yang pikirannya kosong. Gak lama kemudian datanglah orang pintar, tetangga belakang sekolah dan pesuruh sekolah, ikut bantuin ngusir makhluk-makhluk. Terkadang kayak ajak ngobrol mereka gitu. Akhirnya tiba-tiba si Ani lemes. Tapi kemudian beberapa menit setelah itu cengengesan, sambil nanya-nanya, ini gue capek banget habis ngapain ya? Gitu. Padahal tadi gue cuma manjat pohon karet doang. Nah, kalau kata si orang pintar itu, selama yang masuk ke tubuhnya si A ini adalah yang diam di pohon karet itu. Banyak katanya. Konon mereka juga punya kerajaan gitu, sewilayah Bandung. Anjir. Dan istananya ada di beberapa titik. Salah satunya pohon karet di sekolah itu. Dan mereka terganggu dengan si A yang bandel di tempat mereka.
Gitu doang sih mas ceritanya, seru gak seru tapi lumayan merinding kalau diingat lagi kejadian itu. Ih, gila. Gede banget, Cok. Dalam kompleks sekolah lagi. Ini teman-teman yang di Bandung langsung tahu ini pasti. Iyalah, SMA populer, favorit, terbesar. Itu doang. Dan kalau ada yang dengerin angkatannya Mas Sigit ini, Tahu berarti nih kejadian ini. Iya, itu pasti kalau lu ada di situ ya sebagai peserta acaranya gitu, peserta sanlatnya, berasa banget tuh Vibe-nya ya. minute by minute-nya, momen dimana dia teriak terus diem sebentar, terus suara yang keluar macem-macem, anjir. Ya kan dideskripsiin tuh sama Mas Sigit. Asli. Mencekam suasananya. Ya cepet sih, ibarat kata 3 menit tuh kelobotan des banyak suara. Tapi 3 menit terlama mungkin. Tadi suara apa aja? Kakek, bahasa Sunda kuno, Belanda pakai bahasa Noni Belanda. Belanda, macan. Aku anak apa cewek Oh iya ngelengking. iya. Wah, Untung bisa cabut ya. iya. Maksudnya bisa ngilang gitu. Bisa ditanganin langsung gitu. Tuh pelajarannya tuh, ente jangan yang ada-ada aja dah. Iya. Apalagi di rumah orang ya istilahnya ya. Kita kan bertamu ya, hidup bertetangga gitu. Kalau mau aneh-aneh ya di kamar sendiri deh. Kan ada kejadian juga tuh di Spotify. Niatnya udah nggak bener di villa. Yang di puncak. Yang di puncak. Iya. Itu mah Kulo nuwun. maksudnya banyak lagi itu mah. Kalau Bukan boleh dibilang. cuman apa ya istilahnya minum-minuman gitu ya. Bukan itu doang gitu. Wih, Kalau minum-minuman biasanya ada nadanya. gimana tuh? Minuman keras. Migas meleduk ke lambungmu. Bunyi tuh nggak dar gitu doang tuh. Gitu. Dua. Oke, itu pengalaman dari Mas Sigit waktu dia masih sekolah di Bandung. Kita bergerak ke cerita selanjutnya.